Masalama, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, ada 7 materi yang akan kita bahas pada bagian kedua kompetensi pedagogik kita kali ini. Materi yang pertama adalah tentang 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Materi kedua, hierarki dalam model pembelajaran. Kemudian yang ketiga, teori-teori belajar. Materi yang keempat adalah prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Materi yang kelima adalah aspek perkembangan kognitif, afektif, motorik. Kemudian materi yang keenam, modalitas belajar visual, auditori, kinestetik. Dan materi yang ketujuh yang sangat penting adalah materi tentang kegiatan guru. Sahabat Kitu Learning, pada bagian pertama kita sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 20. Pada bagian kedua ini kita akan membahas mulai dari soal nomor 21 dan menuntaskannya sampai dengan soal nomor 35. Sahabat Kitu Learning, agar senantiasa bisa mendapatkan secara berkesinambungan dan automatically materi-materi video tutorial dari Kitu Learning bersama dengan Kak Iqbal, jangan lupa subscribe dan silakan nyalakan notifikasi. Kita mulai dengan soal nomor 21. UNESCO menetapkan 4 pilar pendidikan sebagai berikut kecuali Alpha, learning to know, Bravo, learning to be, Charlie, learning to do, Delta, learning to experience, Echo, learning to live together. Apa yang dimaksudkan oleh UNESCO ini kita lihat Alpha, Bravo, Charlie sampai Echo-nya. Pertama adalah learning to know. Alpha ada, berarti tidak masuk kecuali. Yang kedua ada learning to do. Yang ketiga learning to be. Yang keempat learning to live together. Kita lihat bahwa yang tidak ada, tidak termasuk dalam 4 pilar pendidikan menurut UNESCO adalah learning to experience. Delta. Sahabat, untuk merefresh memori kita tentang 4 pilar ini, yang pertama adalah learning to know. Poin pertamanya instrumental basic learning skills. Ada poin foundational skills, presupposes learning to learn, foundation for lifelong learning, juga foundation for learning society. Untuk learning to do, mulai dari poin learning for work and life sampai pada alternating study and work. Untuk learning to be, ada independent judgments, sense of personal responsibility. Kemudian poin ketiga adalah tapping the buried treasure of hidden talents. Untuk learning to live together, poin pertamanya understanding others. Kemudian respect for human dignity and diversity. Juga ada learning for responsible and active citizenship. Kita lanjutkan dengan soal nomor 22 kita terkait upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran efektif dan efisien perlu guru menjalankan Alpha, pendekatan pembelajaran, Bravo, strategi pembelajaran, Charlie, metode pembelajaran, Delta, teknik pembelajaran, Echo, gaya pembelajaran. Sahabat Kitu Learning, hierarki ini penting untuk difahami dan dijalankan oleh guru. Kita lihat bahwa guru perlu memiliki pendekatan pembelajaran. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah pendekatan yang berpusat pada siswa, berorientasi pada siswa, itu yang pertama, atau disebut juga dengan student center approach. Alternatif yang kedua adalah sebuah pembelajaran yang pendekatannya berpusat pada guru, atau teacher center approach. Nah, kalau sudah pendekatannya jelas, maka itu di breakdown menjadi strategi. Apa itu strategi? Adalah kegiatan pembelajaran oleh guru dan siswa
agar tujuan pembelajaran dapat, ini penting, dicapai secara efektif dan efisien. Itu strateginya. Ada dua kemungkinan, bisa dilakukan dengan strategi exposition discovery learning, atau bisa juga dilakukan dengan group individual learning. Strategi pembelajaran ini kemudian di breakdown menjadi metode pembelajaran. Metode, cara, atau cara yang digunakan untuk mewujudkan rencana yang sudah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode ini atau cara ini bisa dengan cara ceramah, bisa dengan diskusi, bisa simulasi, bisa dengan debat, bisa juga dilakukan dengan praktik di laboratorium, bisa dilakukan simposium, simulasi, brainstorming bisa. Termasuk dengan pendekatan-pendekatan yang beragam. Itu metode. Nah sekarang, metode ini kemudian terbreakdown lagi menjadi teknik dan trik, dan untuk ini bagian teknik dan trik itu unik, dia individual dan spesifik. Keseluruhan pendekatan, strategi, metode dan teknik kemudian taktik ini bergabung menjadi model pembelajaran. Perhatikan di soal kita, keinginan kita di nomor 22 ini adalah proses pembelajaran itu berlangsung secara efektif dan efisien, dan itu adanya di strategi pembelajaran. Berarti jawaban kita adalah bravo. Kita lanjutkan. Soal nomor 23, berikut faktor-faktor yang harus dipertimbangkan guru dalam menggunakan metode pembelajaran tertentu. Jadi ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Materi pembelajaran. 3. Karakteristik siswa. 4. Indikator pembelajaran. Pernyataan yang benar adalah Alpha 1, 2, 3, Bravo, Charlie, Delta, atau Echo 1, 2, 3, 4. Sahabat Kitu Learning, untuk penggunaan metode pembelajaran, yang penting diperhatikan itu adalah tujuannya, 1 benar, materinya, kemudian karakteristik siswa. Sementara terkait dengan penggunaan metode pembelajaran, indikator itu adalah next step. Oleh karena itu jawaban kita adalah 1, 2, 3, 4. Pertanyaan pentingnya, kenapa metode pembelajaran itu begitu urgen untuk diperhatikan oleh guru? Sahabat Kitu Learning, metode pembelajaran ini terkait dengan pemberian dorongan kepada peserta didik, kemudian bagaimana menumbuhkan minat peserta didik, lalu bagaimana kemudian kita menyampaikan bahan sebagai guru. Metode pembelajaran itu juga terkait dengan bagaimana penciptaan iklim belajar, kemudian bagaimana kita merangsang lahirnya kreativitas belajar pada peserta didik. Metode pembelajaran ini juga terkait dengan bagaimana pendorongan penilaian diri, dan untuk secara bersama bagaimana guru dengan siswa melakukan pemecahan masalah secara bersama. Kita lanjutkan. Nomor 24, teori ini memandang bahwa A. Belajar merupakan hasil pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. B. Semakin sering hubungan antara stimulus dan respons terjadi, semakin kuat hubungan antar keduanya. Berlaku law of exercise. C. Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang relatif permanen. Teori belajar dimaksud adalah A. Humanistik, Bravo, Konstruktivism, Charlie, Kognitivism, Delta, Behaviorism, dan Echo, Cybernetik. Mari kita lihat bagaimana pendekatan masing-masing teori belajar tersebut. Humanistik, penekanannya bahwa pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia. Poinnya pada memanusiakan manusia. Bagaimana dengan konstruktivisme? Pengetahuan, informasi itu dibangun oleh peserta didik sedikit demi sedikit. Oleh karena itu peserta didik perlu terlibat secara total pada setiap tahapan pembelajaran. Itu konstruktivisme.
Kemudian kognitivisme, kognitif. Acuannya adalah pada perkembangan kognitif. Kemudian behaviorism, ini adalah penekanannya pada tingkah laku pembelajaran sesuai dengan informasi yang didapatkan. Sangat menekankan behavior, tingkah laku, dan perubahan tingkah laku itu terkait dengan informasi yang didapatkan. Dari mana peserta didik mendapatkan informasi dalam pendekatan behaviorism? Itu adalah dari lingkungan. Oleh karena itu muncul interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Lingkungan hidup, lingkungan keluarga, lingkungan belajar, lingkungan sekolah, juga lingkungan semesta. Nah, kita lihat sampai di sini, soal menunjukkan nomor 24 ini pendekatannya adalah, perhatikan ini pendekatan perubahan tingkah laku, kemudian ada respon, hubungan antara respon dengan stimulus, itu menunjukkan bahwa kita sedang berbicara tentang behaviorism. Jawaban kita adalah delta. Bagaimana dengan cybernetik? Cyber, ya, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk belajar secara online. Seperti sekarang di era pandemi COVID-19 sekarang ini. Kita lanjutkan. Nomor 25, pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang. Hal ini dianut dalam teori belajar humanistic, constructivism, cognitivism, behaviorism, atau cybernetic. Sahabat Kitu Learning, titik tekannya ada pada bahwa pengalaman baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada dalam struktur kognitif. Ini bagian dari pendekatan yang penting untuk betul. Acuannya kognitif. Kognitivism. Jawaban kita adalah Charlie. Baik, kita lanjutkan. 26. Dalam suatu proses pembelajaran, para siswa dikondisikan untuk bebas mengumpulkan data, membuat hipotesis, mencoba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menyusun rumus dan bentuk umum, atau melakukan generalisasi, serta membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Peserta ini terlibat dalam setiap tahapan. Hal ini merupakan penerapan teori belajar humanistik, konstruktivism, kognitivism, behaviorism. Kita lihat. Sahabat Kitu Learning, di soal nomor 26 ini, mulai dari mengumpulkan data, kemudian membuat hipotesis, melakukan try and error, kemudian membangun pola, lalu melakukan generalisasi, kemudian membuat pembenaran. Tahapan ini dijalani oleh peserta didik. Apa yang kita bisa tarik simpulannya? Bahwa peserta didik ini membangun pengetahuannya secara step by step. Sedikit demi sedikit. Hal itu bersesuaian dengan ciri dari konstruktivism. Jawaban kita adalah betul, bravo. Sahabat Kitu Learning, konstruktivism dasar katanya kan konstruksi, konstruktif, membangun. Jadi betul-betul terbangun dari awal. Itu dasar filosofinya. Kita lanjutkan. Soal nomor 27, seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran A. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. B. Mengarahkan peserta didik pada kemampuan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. C. Melakukan penilaian dengan cara-cara seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, juga bahkan uji komprehensif. Guru itu menerapkan pembelajaran berbasis humanistik kah, konstruktivism, kognitivism, behaviorism kah, atau cybernetic. Sahabat Kitu Learning, kita lihat bahwa tahapan ini juga kemudian betul-betul bertahap. Guru ini
tidak langsung kemudian hanya menuangkan pengetahuannya secara kognitif, tetapi ada tahapan-tahapan, cara-cara seperti terlihat pada poin peta konsep dan seterusnya. Sahabat Q2 Learning, komprehensivitas, bangunan, konstruktivis seperti ini adalah lagi-lagi ciri dari konstruktivisme. Nomor 28, peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, yaitu Alfa, tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. Bravo, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Charlie, menyeluruh dan berkesinambungan. Delta, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Echo, berpusat pada kemampuan sumber belajar. Mari kita lihat. Yang pertama, terlihat bahwa soal ini inginkan mengembangkan kompetensi siswa. Kemudian ada unsur religiositas, spiritualitas, nilai-nilai, lalu ada ilmu, ada kreatif, dan seterusnya. Sahabat, Alfa tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni tidak masuk dalam konteks ini. Kemudian Bravo, relevan dengan kebutuhan kehidupan, baru sebagian. Charlie, menyeluruh dan berkesinambungan, menyeluruhnya ya, tetapi berkesinambungannya tidak. Kemudian Delta berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kita lihat bahwa pernyataan-pernyataan ini sesuai dengan option jawaban Delta kita. Sahabat Q2 Learning, penting untuk memperhatikan bagaimana prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai budaya. Ini dikemukakan oleh seorang ahli. Kemudian keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Prinsip lain dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi adalah penguatan integritas nasional, perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi, pengembangan kecakapan hidup. Kemudian 4 pilar pendidikan dalam hal ini, ahli tersebut menyebutkan memahami, faham, kreatif, hidup dalam kebersamaan dan ekspresi diri. Lalu poin berikutnya, komprehensif dan berkesinambungan. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi adalah belajar sepanjang hayat, long life education. Belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Ini prinsipnya. Kemudian diversifikasi kurikulum. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Wina Sanjaya, MPD. Kita lanjutkan. Soal nomor 29. Pada saat melaksanakan proses pembelajaran, guru seharusnya mempertimbangkan aspek perkembangan siswa. Perlakuan guru yang mempertimbangkan aspek perkembangan motorik, titik tekannya motorik siswa, yaitu dengan mengelompokkan siswa menurut usia, Bravo, jenis kelamin, kecerdasan, kemampuan kerja, dan minat dan bakat. Sahabat Q2 Learning, titik tekan pada soal kita ini adalah perkembangan aspek perkembangan motorik siswa. Nah, kita tahu bahwa ada 3 aspek perkembangan. Aspek perkembangan yang pertama itu ada pada ranah kognitif, yang kedua adalah pada ranah afektif, ya. Yang kedua afektif, yang ketiga adalah pada ranah psikomotorik. Kalau ranah kognitif itu berisi perilaku aspek intelektual. Kemudian kalau ranah afektif lebih pada pendekatan rasa, emosi. Lalu pada pendekatan psikomotorik itu ada pada keterampilan motorik. Usia, jenis kelamin tidak masuk, tidak disebutkan sebagai bagian dari 3 ranah ini. Kecerdasan itu masuk pada ranah kognitif. Nah, yang terkait dengan keterampilan motorik itu adalah betul kemampuan kerja.
Nomor 30. Pada suatu kegiatan pembelajaran, sebagian besar siswa mengeluh tidak dapat menerima penjelasan dengan baik karena guru tidak mencatat di papan tulis ataupun memanfaatkan media atau alat peraga sesuai materi yang diajarkan. Jika guru tersebut menggunakan aspek penilaian berdasarkan karakteristik siswa, para siswa tersebut menunjukkan kecenderungan taktif, auditif, visual, gustatif, atau kinestetik. Kita masuk pada pendekatan modalitas belajar. Modalitas belajar ada 3. Yang pertama adalah modalitas visual yang tampak, kemudian modalitas auditori, pendengaran, lalu kemudian modalitas kinestetik. Peserta didik yang modalitas belajarnya menonjol kinestetik, ini suka misalnya pada praktek, termasuk suka pada olahraga. Tetapi setiap kita sesungguhnya memiliki modalitas visual, auditori maupun kinestetik, hanya saja ada yang lebih menonjol. Nah, sahabat K2 Learning, kalau kita lihat dalam soal ini adalah permasalahannya tidak mencatat di papan tulis ataupun memanfaatkan media alat peraga yang terlihat. Kalau begitu masalahnya ini ada pada klaster betul, visual. Jawaban kita adalah Charlie, visual. Kita lanjutkan. Nomor 31, pernyataan yang merupakan langkah guru mengukur prestasi hasil evaluasi belajar. 1. Mendata siswa yang memiliki IQ tinggi. Ini titik tekannya. Kemudian yang kedua, menganalisis soal yang paling banyak salah benar yang dijawab oleh siswa. Analisis soal. Yang ketiga, menganalisis latar belakang orang tua. Yang keempat, mengevaluasi sistem pembelajaran secara menyeluruh berdasarkan analisis penilaian belajar. Sistem pembelajaran. Nah, yang diinginkan di dalam soal adalah mengukur prestasi hasil evaluasi belajar. Ada kaitannya dengan IQ? Tidak. Bukan mendata siswa yang memiliki IQ tertinggi. Kalau begitu 1 tidak, benar menganalisis soal. Ini benar nih, nomor 2. Menganalisis latar belakang orang tua, itu tidak ada kaitannya. Lalu yang keempat, mengevaluasi sistem pembelajaran. Memang terkait dengan prestasi hasil evaluasi belajar. Maka kita lihat, ada jawaban 1, 2, 3 bukan, 1, 3 bukan, betul. Yang ada adalah 2 dan 4. Baik, kita lanjutkan. Sahabat K2 Learning, kita lanjutkan dengan soal nomor 32 kita. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi siswa tampak pada kegiatan guru. Alfa, membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa yang remedial. Bravo, menggunakan rancangan pembelajaran yang berbeda dengan yang sudah ada. Charlie, merancang tes ulangan tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Delta, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah diserap dengan memperhatikan temuan analisis evaluasi belajar siswa. Eho, menggunakan tes ulangan yang sudah diberikan sebelumnya. Mari kita lihat. The last one? Yeah. Super, my boy can take a bath by himself. I love you, Sally. I love you, Aja. Was that all? Yeah, that's all. I love you too, Mom. The study is over. You understand? Yeah, tomorrow, Okay. tomorrow we can read another story. Oke. Ini untuk yang remedial. Perhatikan yang kita sedang bahas adalah program remedial. Nah, perlukah membuat rancangan pembelajaran khusus? Di sini masalahnya. Remedial, bukan pembuatan rancangan pembelajaran khusus. Bravo,
Perlukah menggunakan rancangan pembelajaran yang berbeda? Ini yang tidak benar. Remedi bukan pada pendekatan perancangan pembelajaran yang berbeda. Charlie merancang tes ulangan tanpa ada pengulangan penjelasan, ini yang bermasalah. Kemudian Delta menggunakan rancangan pembelajaran yang telah diserap dengan memperhatikan temuan analisis evaluasi belajar siswa. Ya. Eho, apa masalahnya menggunakan tes ulangan yang sudah diberikan sebelumnya? Ini masalahnya di sini. Jawaban kita adalah Delta. Kita lanjutkan. Nomor 33, upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain ditunjukkan dalam upaya guru Alfa melatih siswa membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Bravo melatih mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Charlie mendiskusikan cara mengatasi permasalahan sosial di sekitar kita. Delta memberi soal-soal aritmatika sosial. Eho memberi contoh bersikap toleran. Kita simak. Poin nomor 33 kita adalah mengembangkan keterampilan sosial. Apa yang perlu dilakukan tidak terkait langsung dengan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Jadi kurang tepat Alfa. Bravo melatih mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Kemudian Charlie mendiskusikan cara mengatasi permasalahan sosial di sekitar kita. Nah, ini yang benar. Charlie. Sahabat Key to Learning, soal kita mengarah pada mendiskusikan cara mengatasi permasalahan sosial. Itu mengembangkan keterampilan sosial. Kalau video singkat yang kita lihat bukan pada tataran diskusi, tetapi sudah tataran aksi sosial. Kita lanjutkan. Sahabat Key to Learning nomor 34, berikut contoh kegiatan elaborasi guru dalam komunikasi pembelajaran dengan siswa, yaitu Alfa memberi umpan balik positif terhadap keberhasilan siswa. Bravo memberi konfirmasi hasil eksplorasi siswa melalui berbagai sumber. Charlie memberi penguatan berupa pujian atau hadiah terhadap keberhasilan siswa. Delta memfasilitasi siswa melakukan refleksi pengalaman belajar yang sudah dilakukan. Dan Eho memfasilitasi kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa. Kita simak berikut ini. This is where every top-level footballer wants to be after a long season. The Champions League final, only 2 teams left in the Women's Premier Club competition. My name is Derek Ray, and I'm joined for commentary on this final tonight by Richardson. It's Real Madrid versus Barcelona. Got goosebumps just thinking about kick-off time. Got to control your nerves. Playing in a game like this, it's all about the nerves. Nerves can be your friend, but they can also destroy you. Keep them under control. Let's go. Yes. Sahabat Key to Learning, yang diinginkan dalam soal ini adalah kegiatan elaborasi. Ada berbagai kegiatan di dalam pembelajaran, peristilahan elaborasi, itu ada eksplorasi, ada konfirmasi, dan seterusnya. Kita lihat untuk yang elaborasi, Alfa ini supporting, memberi umpan balik, bukan. Kita akan lihat bahwa elaborasi itu pada lebih khusus, lebih fokus sesungguhnya upayanya. Nah, yang paling tepat dalam hal ini adalah betul guru memfasilitasi kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa. Jawaban kita dalam hal ini adalah Eho. Ya. Kalau Alfa ini adalah pada pendekatan motivasi. Kalau Bravo
ini pada wilayah eksplorasi. Kemudian kalau Charlie pemberian hadiah ini juga motivasi, baik itu sifatnya reward ataupun punishment, ini adalah wilayah motivasi. Kemudian kalau delta ini adalah refleksi secara khusus. Baik, kita lanjutkan. Sahabat Kitu Learning, kita perhatikan istilah-istilah eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, kemudian refleksi. Eksplorasi adalah kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi baru. Titik tekannya ada pada pengalaman baru dari situasi baru. Itu eksplorasi. Kemudian kalau elaborasi adalah pengerjaan tes ataupun penguasaan konsep, titik tekannya harus dilakukan secara cermat, serius, fokus. Kalau konfirmasi mengkonfirm, menegaskan tentang kebenaran, termasuk konsep, jawaban, tetapi rujukan resmi ini yang menjadi dasar fokus dalam hal konfirmasi. Harus jelas rujukannya. Lalu kalau refleksi adalah penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Setelah. Jadi 4 hal ini memiliki perbedaan spesifik. Semoga penekanan ini bermanfaat bagi para sahabat. Kita lanjutkan. Masuk pada soal nomor 35, soal terakhir pada paket 35 soal kompetensi pedagogik SKB guru kita ini. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal itu dilaksanakan untuk Alpha mengukur efektivitas pembelajaran, Bravo mengukur ketuntasan peserta didik, Charlie mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik, Delta menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya, dan Echo menentukan materi pembelajaran selanjutnya. Kita simak. Nah, itu di akhir kegiatan pembelajaran ada proses yang disebutkan sebagai refleksi. Tadi kita sudah jelaskan, itu dilakukan setelah proses pembelajaran. Nah, apa tujuannya? Mengukur hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik. Itu adalah tujuan spesifiknya. Jawaban kita adalah Charlie. Sahabat Kitu Learning, semoga bermanfaat dan semoga sukses sesuai dengan harapan para sahabat pada kesempatan pertama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Salam pendidikan.